Takdirnya dizolimi orang. Bagaimana saya bisa ridho? Doa. Atau jalan paling ekstrimnya doain keburukan kepada orang yang menzolimi. Tapi ingat hati-hati. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat datang santri-santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari menjelang berbuka puasa kita kembali berkumpul untuk bermajelis ilmu, mengisi ngabuburit kita dengan belajar, saling sharing, bertanya. Bukan berarti saya duduk di atas sini lebih baik daripada teman-teman, bisa jadi teman-teman lebih baik daripada saya. Namun saya kasih kesempatan lagi, insya Allah kalau ada yang mau bertanya, masih ada pertanyaannya, soalnya dari kemarin udah bertanya-tanya mulu nih, mukanya penuh dengan pertanyaan ini kayaknya. Oke, silahkan. Saya Ustadz. Siap. Mau nanya dong. Namanya. Ustaz jawab dong. Jadi gini Ustadz, saya tuh baru dijolimi sama orang. Rasanya tuh sakit banget dan gak ikhlas gitu. Diapain? Jadi gimana ya Ustadz biar saya bisa ikhlas? Oke, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Merasa dizalimi, murni merasa dizalimi. Tapi biasanya merasa dizalimi itu justru dia nggak sadar kalau dia lagi zalimi orang. Ada kan orang sok-sok terzalimi gitu, pasang status lah, apalah. Kayak dia yang paling terzalimi. Padahal menurut lawannya juga terzalimi. Gitu, subhanallah. Jadi kita tuh nggak usah merasa playing victim gitu loh. Selalu merasa bahwa dia yang korban. Padahal dia tidak sadar bahwa dia juga sedang menyakiti orang lain. Ada orang kayaknya hidupnya terzalimi aja gitu. Subhanallah. Padahal dia juga sedang menzalimi orang lain. Padahal dia juga sedang menyakiti orang lain. Oke lah, sekarang anggaplah ya. Walaupun di awal saya menanamkan bahwa jangan tanamkan pada diri kita bahwa kita ini selalu jadi korban. Sekali-sekali kita introspeksi diri. Ya, kalau jadi korban, falhamdulillah. Kalau jadi korban kezaliman, falhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Doanya orang terzalimi didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhawatirkan adalah ketika kita menzalimi orang. Makanya mesti bercermin terlebih dahulu. Apakah saya ini benar terzalimi atau justru saya menzaliminya duluan? Ya, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Jangan sampai saya justru pernah menzaliminya tanpa sadar. Jangan sampai saya pernah menyakitinya tanpa sadar, lalu sekarang saya playing victim. Saya merasa bahwa saya korban, padahal saya sebenarnya tersangka gitu. Padahal sebenarnya saya lah yang berbuat jahat kepadanya duluan, subhanallah. Maka yang pertama yang ingin kita tanamkan bahwasanya kita mesti banyak-banyak bermuhasabah, berintrospeksi diri. Jangan sampai kita yang nyakitin orang tapi kita malah berperan sebagai orang yang paling tersakiti. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, ya udah deh, anggap aja kita yang tersakiti, kita yang terzalimi gitu ya. Kita yang terzalimi, lalu bagaimana caranya biar bisa ridho. Sebenarnya bahasanya ridho, bukan ikhlas. Kalau ikhlas itu ketika kita berbuat. Ikhlas itu ngasih orang makan, ikhlas namanya. Tapi kalau disakiti, memaafkan namanya ridho. Saya ridho memaafkan gitu. Dikasih sesuatu yang dikasih itu yang namanya ridho. Dikasih kezaliman ya dia ridho menerimanya. Dikasih keburukan ya dia ridho menerimanya. Bukan ikhlas. Karena ikhlas itu berkaitan dengan dia yang melakukan. Dia yang melakukan. Dia adalah pelakunya, pemerannya. Berarti dia ikhlas. Saya ikhlas sholat, ikhlas namanya. Saya puasa dengan ikhlas, namanya ikhlas. Saya ikhlas bersedekah, namanya ikhlas. Tapi yang menerima, saya ridho menerima sedekah ini. Bukan ikhlas menerima sedekah, tapi saya ridho menerima sedekah ini. Kena musibah, ikhlas atau ridho? Ridho. Saya ridho dengan musibah ini. Ya, takdir, ikhlas menerima takdir atau ridho menerima takdir? Ridho. Saya ridho menerima takdir ini. Bukan ikhlas menerima takdir, tapi ridho menerima takdir ini. Oke, takdirnya dizalimi orang. Maka bagaimana caranya agar bisa ridho? Ya, ridho dizalimi sama orang lain. Maka yang pertama, mesti dia punya ilmu agama. Kenapa? Karena kalau orang punya ilmu agama, ketika dizalimi orang, langsung dia ingat ilmunya. Oh, dizalimi orang berarti saya sedang diijabah doanya sama Allah.
Maka apa yang dia lakukan? Langsung berdoa. Langsung berdoa. Doa ketika terzolimi itu pasti didengar Allah. Boleh nggak kita berdoa, ya Allah balaslah dia? Boleh nggak? Saya disakitin nih, murni disakitin gitu. Diambil haknya, diambil barangnya, ataupun ditipu sama orang. Ya Allah balaslah dia, bangkrutkan dia. Boleh nggak? Hah? Boleh nggak doain orang keburukan? Kita lagi terzolimi. Ya udah mumpung doa gue diijabah, ya udah gue doain aja dia biar bangkrut sekalian. Boleh nggak? Ada 3 cara berdoa ketika terzolimi. 1, berdoa kebaikan untuknya. Level tinggi nih. Level tinggi. Seperti Nabi SAW. Nabi ketika datang ke Taif berdakwah, apa yang terjadi? Apa yang didapatkan Nabi SAW? Dilempari batu. Mulai dari kakek-kakek tua renta sampai anak kecil yang gak tahu apa-apa. Semuanya melempari Nabi SAW sampai darah beliau itu mengucur, sampai terompahnya sendalnya itu basah dengan darah. Itu saking lukanya Nabi dilempari itu dari anak kecil. Mulai dari gerbang sampai keluar dilempari orang dalam Taif. Tapi apa doa Nabi SAW? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah kepada mereka karena mereka nggak tahu. Doa kebaikan. Jadi boleh mintakan hidayah. Ya Allah berikan hidayah kepada orang yang zalim kepada saya karena dia mungkin nggak tahu. Subhanallah. Itu yang pertama. Atau yang kedua, boleh berdoa yang paling bagus ini. Berdoa untuk diri sendiri. Kan lagi diijabah nih. Ya kan? Ah dasar lu miskin gitu kan. Misalnya. Ah orang miskin bisa apa gitu. Langsung doa. Ya Allah berikan saya kekayaan supaya saya tidak dihina lagi. Itu kan untuk diri sendiri. Ngapain kita doain dia? Mending waktu ketika keadaan kita lagi diijabah. Mending buat diri sendiri. Kita direndahkan karena pendidikannya rendah. Subhanallah. Langsung dia berdoa, ya Allah berikan saya rezeki, pendidikan yang tinggi atau jabatan yang tinggi supaya orang lain tidak bisa lagi merendahkan saya. Subhanallah. Jadi dia mendoakan dirinya sendiri. Kalau tadi mendoakan orang lain, kebaikan. Yang kedua berdoa kebaikan untuk dirinya sendiri, itu juga boleh. Atau yang ketiga ini agak ekstrim sih sebenarnya. Agak ekstrim yang kalian bilang tadi nggak boleh itu. Jadi suatu hari gubernur yang diutus oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, diutuslah seorang sahabat untuk jadi gubernur di Mesir pada saat itu. Karena presidennya ada Sayyidina Umar bin Khattab, khalifahnya Umar bin Khattab, diutus salah seorang sahabat untuk datang ke Mesir menjadi seorang gubernur. Setahun setelahnya datang Umar bin Khattab untuk mengevaluasi gubernurnya. Ditanya kepada rakyat, wahai rakyat, gimana gubernur kalian yang saya utus ini? Apa jawaban rakyatnya? Wah, dia adalah gubernur yang adil, dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang jujur, dia tidak pernah mementingkan dirinya, dia senantiasa mementingkan kepentingan rakyat, wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin. Wah, dipuji-puji gubernurnya. Akhirnya Umar bin Khattab pulang. Di tengah jalan ada seorang yang nahan Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, tunggu sebentar. Tadi itu, rakyat itu cuma peres aja itu. Tadi rakyat itu bohong sebenarnya. Sebenarnya gubernur kami itu zalim. Sebenarnya gubernur kami itu zalim sama kami. Gubernur kami itu zalim, dia korupsi, dia ngambil hak kami, dia selalu mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan rakyat. Sebenarnya dia itu gubernur yang jahat. Satu orang yang ngomong gitu, padahal tadi semua orang bilang baik. Maka dipanggillah gubernur tadi untuk menghadap sama Sayyidina Umar bin Khattab, dipanggil. Wahai gubernur, wahai sahabatku, tadi masyarakat bersaksi engkau orang baik. Tapi saya mendengarkan kesaksian satu orang ini. Dia mengatakan bahwasanya engkau adalah orang yang buruk. Saya tidak mau sebutin namanya, kata Umar bin Khattab. Engkau tidak perlu tahu siapa orangnya. Yang jelas engkau adalah orang yang buruk. Engkau yang korupsi. Engkau yang tidak mementingkan kepentingan rakyat. Kata orang tadi itu. Maka apa jawaban gubernur tadi? Dia langsung angkat tangannya. Kata dia mengatakan, saat ini Allah sedang mengijabah doa saya karena saya sedang terzolimi. Ya Allah, jikalau aku adalah pemimpin yang adil, ya Allah, maka jikalau aku memang berlaku buruk terhadap rakyatku, ya Allah, maka ampuni dosaku. Tapi jikalau orang itu tadi memfitnahku dan menzolimiku, ya Allah, maka panjangkan umurnya dalam keburukan. Panjangkan umurnya dalam kesengsaraan. Jadi ini ketika terzolimi, dia doain orang lain buruk. Jadi ada contohnya sebenarnya. Dia doain orang lain, ya Allah kalau dia memfitnah saya, panjangkan umurnya dalam kesengsaraan. Nggak disebutin namanya siapa. Dia cuma bilang, kalau dia fitnah saya, Allah kalau dia bohong, maka panjangkan umurnya dalam kesengsaraan. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar bin Khattab wafat. Digantikan sama siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan wafat. Berpuluh-puluh tahun kemudian diganti oleh siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali menjabat. Sayyidina Ali belusukan
Lihat seorang kakek tua sakit-sakitan di pinggir jalan, gak punya apa-apa, penyakitnya banyak, tapi masih hidup. Jadi dengan keadaan yang sangat sengsara di pinggir jalan, ditanya, engkau keluargamu di mana? Gak ada. Rumahmu di mana? Gak punya. Engkau gimana keadaanmu? Saya sedang sakit, saya sekarat, tapi saya gak bisa mati. Ditanya, apa yang pernah kau lakukan? Kata dia, saya kena doanya gubernur saya dulu karena saya pernah memfitnahnya. Subhanallah. Jadi umurnya panjang tapi dalam kesengsaraan. Kenapa? Karena pernah zolimi orang. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan, bagaimana saya bisa ridho? Doa minta keridhaan, doa agar diberikan kebaikan, atau jalan paling ekstrimnya doain keburukan kepada orang yang menzolimi. Tapi ingat, hati-hati. Siapa tahu sebenarnya kita yang zolim kepadanya. Lalu kita berdoa, justru doanya balik lagi kepada kita. Kenapa? Karena ternyata kita yang zalim kepada mereka. Makanya Nabi Yunus ketika masuk ke dalam perut ikan, apa doanya Nabi Yunus? Padahal Nabi Yunus itu kan masuk ke dalam perut ikan, kenapa? Karena dia meninggalkan tugas dakwahnya. Zunnun itu masuk ke dalam perut ikan, Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan karena dia meninggalkan kampung Nainawa, yang mana Allah belum ngizinin dia keluar dari kampung Nainawa. Akhirnya masuk ke perut ikan. Apa doa Nabi Yunus? Padahal sedang terzolimi dia di kampungnya tadi, makanya dia kabur. Apa doa Nabi Yunus? Apakah Nabi Yunus mengatakan, ya Allah ampunilah itu kaumku karena mereka zalim kepada aku? Tidak. Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Ya Allah, saya zalim sama diriku sendiri. Saya zalim sama diriku sendiri. Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga, apa doanya? Rabbana zalamna anfusana. Awalam taghfir tarhamna lakunna minal khasirin. Apakah Nabi Adam berdoa, ya Allah, kutuklah setan karena gara-gara dia saya keluar? Enggak. Nabi Adam bilang, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, saya zalim terhadap diriku sendiri. Jadi kita mesti mengubah perspektif kita dulu supaya kita bisa ridho. Jangan sampai kita juga zalim sama orang tersebut. Atau kalau kita tidak zalim kepada orang itu, mungkin di waktu yang lain, di kesempatan yang lain, kita pernah zalim sama orang lain. Makanya doanya, ya Allah ampuni aku karena saya zalim terhadap diriku sendiri. Bukan, ya Allah orang itu zalim sama orang itu zalim sama orang itu zalim sama saya. Jadi senantiasalah kita merasa bahwa kita ini pernah nyakitin orang. Kita ini bukan korban, tapi kita ini adalah pelaku kezaliman. Kita ini adalah nyakitin orang. Ya Allah ampuni saya nyakitin orang. Kalau orang balas nyakitin saya, mungkin karena pernah saya nyakitin orang lain. Subhanallah. Jadi ridhonya dengan cara mengetahui bahwa kita ini diterima doanya kalau sedang dizolimi. Berarti kita dapat kesempatan dari Allah untuk berdoa. Doanya apa? Yang paling bagus, doa mintalah kebaikan untuk diri sendiri. Ya Allah, naikkan aku haji 10 kali supaya aku tidak diejek lagi sama Bu Haji. Gitu. Naikkan aku haji ya Allah, umroh berkali-kali supaya aku nggak diejek lagi sama Pak Haji, nggak diremehkan lagi sama Pak Haji. Gitu, minta. Ya Allah, jadikan aku pejabat supaya aku bisa menjadi orang yang punya power gitu ya, pejabat yang soleh. Minta sama Allah karena lagi dizolimi. Yang kedua, yakinlah semua itu tidak terjadi kecuali ada penyebabnya. Mungkin kita pernah zalim sama orang lain, akhirnya Allah balas tapi melalui orang lain lagi. Kembali lagi, kama tadi nutudan, sebagaimana engkau memperlakukan, begitu juga engkau akan diperlakukan. Di bulan Ramadan ini kita belajar, mudah-mudahan kita introspeksi diri, ya Allah, sebagai penghapus dosa saya, sebagai pengangkat derajat saya, ya Allah, sebagai bahan introspeksi diri saya. Di bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan sehari pun tanpa berintrospeksi diri, tanpa bermuhasabah diri. Baik, sama-sama kita berdoa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi di pengajian-pengajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Saya
Chef Moto di Kreasi Resep CDA. Ada bawang merah, bawang putih, dan jahe kita blender. Kemudian kita tumis. Masukkan CDA Steamboat Tom Yum sajian praktis ala restoran. Cabai rawit merah, hijau, jamur merang, tomat, minyak wijen, cabai bubuk, kaldu bubuk, lada bubuk, garam, lemon, daun salam, serai, daun jeruk, daun ketumbar. Steamboat Tom Yum kuah asam pedas ala CDA. Temukan resep menarik CDA yang lain di sosial media kami. CDA, ikan olahan bermutu.